Bilal bin Rabah lahir di Mekah sekitar tahun 580 Masehi. Dia berasal dari keluarga yang tidak memiliki banyak harta dan kekuasaan. Ibunya, Hamamah, adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia yang dibawa ke Mekah. Sejak kecil, Bilal telah hidup dalam lingkungan perbudakan. Dalam kehidupan masyarakat Arab saat itu, perbudakan dan penindasan merupakan hal yang lumrah, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki status sosial tinggi. Bilal tumbuh dengan kehidupan yang keras sebagai budak. Dia dimiliki oleh seorang bangsawan Quraisy bernama Umayyah bin Khalaf, yang terkenal sangat keras dan kejam terhadap para budaknya. Meski hidup dalam keterbatasan, Bilal dikenal sebagai pribadi yang sabar dan memiliki hati yang lembut. Kekuatan fisiknya yang tangguh, serta kejujurannya membuatnya sangat dihargai sebagai budak. Namun, hidup Bilal berubah ketika ajaran Islam mulai berkembang di Mekah melalui dakwah Nabi Muhammad. Islam membawa pesan kebebasan, persamaan derajat, dan persaudaraan tanpa memandang warna kulit atau status sosial. Pesan ini begitu menyentuh hati Bilal yang selama ini hidup dalam belenggu perbudakan. Saat dia mendengar dakwah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dan ajaran Islam, hatinya tergerak. Meski berisiko, Bilal memutuskan untuk memeluk Islam secara diam-diam. Namun, keislaman Bilal segera diketahui oleh majikannya, Umayyah bin Khalaf. Bagi Umayyah, keputusan Bilal ini adalah sebuah penghinaan besar, karena Bilal adalah budak dan tidak berhak memiliki keyakinan sendiri, apalagi menentang ajaran berhala yang dianut oleh masyarakat Mekah saat itu. Sebagai hukuman, Umayyah menyiksa Bilal dengan kejam. Salah satu penyiksaan yang terkenal adalah saat Bilal dibaringkan di atas padang pasir yang panas dengan batu besar yang diletakkan di dadanya. Dalam kondisi yang sangat menyakitkan ini, Bilal terus mengucapkan, "Ahad, Ahad," yang berarti Tuhan itu satu. Ucapannya ini menunjukkan bahwa meski tubuhnya disiksa, iman di hatinya tetap teguh. Siksaan yang dialami Bilal menjadi salah satu bukti kuat tentang keteguhan iman orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Kabar mengenai penderitaan Bilal pun sampai kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, merasa tersentuh dengan penderitaan Bilal. Ia pun segera menemui Umayyah bin Khalaf dan menawarkan sejumlah uang untuk membeli kebebasan Bilal. Setelah melalui negosiasi, akhirnya Abu Bakar berhasil membebaskan Bilal. Setelah dimerdekakan, Bilal tidak hanya terbebas dari status budaknya, tetapi ia juga menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Perjuangannya belum berhenti di situ. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Bilal turut serta dan aktif dalam berbagai peristiwa penting. Suaranya yang merdu dan keimanannya yang kuat membuat Nabi Muhammad menunjuk Bilal sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Tugas ini adalah kehormatan besar, karena azan adalah panggilan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat, inti dari ibadah dalam Islam. Bilal terus mendampingi Nabi dalam berbagai momen penting, termasuk saat penaklukan Mekkah pada tahun 630 Masehi. Pada peristiwa bersejarah itu, setelah kota Mekkah dibebaskan dari pengaruh penyembahan berhala, Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ini adalah simbolisasi kemenangan Islam, bahwa agama yang menegakkan persamaan dan kebebasan kini telah menjadi kekuatan utama di kota kelahiran Bilal. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Bilal merasa sangat kehilangan. Dia memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan pergi ke Suriah, di mana dia menjalani sisa hidupnya. Meskipun tidak sering muncul dalam kisah setelah wafatnya Nabi, warisan Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertama dan simbol perjuangan kebebasan tetap dikenang oleh umat Islam hingga kini. Bilal bin Rabah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad dan muadzin pertama dalam Islam. Dia adalah seorang budak keturunan Habsyah, Ethiopia, yang hidup pada masa awal Islam di Mekah. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terkait dengan Bilal bin Rabah. Pertama, masuk Islam dan penyiksaan. Pada suatu hari di sudut kota Mekah yang panas terik, Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam yang gagah, sedang mengerjakan tugasnya dengan tenang. Meskipun tubuhnya kuat, hatinya selalu merindukan kebebasan. Bilal seringkali termenung, memikirkan hidupnya yang tak pernah lepas dari rantai perbudakan. Namun, di tengah belenggu itu, ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya, bisikan-bisikan tentang agama baru yang dibawa oleh Muhammad, seorang pria dari Bani Hashim. Bilal mendengar tentang Islam, agama yang mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, antara tuan dan budak, bahkan antara yang berkulit putih dan hitam. Hati Bilal bergetar mendengar ajaran yang begitu berbeda dengan kenyataan hidupnya selama ini. Suatu hari, Bilal memutuskan untuk menemui beberapa orang yang telah mengikuti ajaran Muhammad. Di tengah malam, dia mendekati seorang muslim secara diam-diam dan menanyakan tentang ajaran Islam. Ia pun dibawa bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam sebuah pertemuan yang tenang di rumah Arqam bin Abi Arqam, Bilal duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad. Wajah Nabi penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. "Wahai Bilal," kata Nabi, "apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu satu dan bahwa aku adalah utusannya?" Bilal menatap mata Nabi yang memancarkan ketulusan. Tanpa ragu, ia mengangguk dan berkata, "Ya, aku percaya. Aku percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah dan engkau adalah utusannya." Dengan kata-kata itu, Bilal resmi menjadi seorang Muslim. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi besar. Tidak butuh waktu lama bagi majikannya, Umayyah bin Khalaf, untuk mengetahui bahwa Bilal telah memeluk Islam. Umayyah adalah salah satu pemuka Quraisy yang paling keras menentang agama yang dibawa oleh Muhammad. "Bilal," teriak Umayyah suatu hari ketika dia mengetahui pengkhianatan budaknya. "Apa yang telah kudengar? Kau mengikuti Muhammad dan meninggalkan dewa-dewa kita? Kau tidak lebih dari budak hitam dan berani-beraninya kau mengikuti ajaran ini." Bilal tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dalam hati imannya tetap teguh. Umayyah yang dipenuhi amarah memutuskan untuk memberikan pelajaran yang kejam kepada Bilal. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Bilal ke padang pasir di bawah terik matahari. Di sana, Bilal ditelanjangi dan ditindih dengan batu besar di dadanya. Suhu pasir yang menyengat membakar kulitnya dan beratnya batu menghancurkan napasnya. "Katakan bahwa dewa-dewa kita berhak disembah, Bilal," bentak Umayyah. "Katakan atau kau akan mati di sini." Namun Bilal hanya mengucapkan satu kata, "Ahad, Ahad." Tuhan itu satu. Berkali-kali Umayyah memerintahkan agar siksaan ditambah. Batu yang lebih besar diletakkan di tubuh Bilal, rantai besi dipasang di lehernya, dan dia diseret di jalanan Mekah. Namun, di tengah semua penderitaan itu, hanya satu kata yang terus keluar dari mulut Bilal. "Ahad, Ahad." Waktu berlalu dan penyiksaan terhadap Bilal semakin brutal. Tubuhnya penuh dengan luka, napasnya semakin pendek, tetapi imannya tetap tidak tergoyahkan. Siksaan ini bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga ujian iman bagi Bilal. Setiap kali Umayyah bertanya siapa yang layak disembah, jawaban Bilal tetap sama, "Ahad, Ahad." Kabar tentang penderitaan Bilal akhirnya sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi. Hati Abu Bakar tersentuh melihat keteguhan iman Bilal dan penderitaan yang ia alami. Maka Abu Bakar mendatangi Umayyah dengan membawa sejumlah uang. "Berapa yang kau inginkan untuk membebaskan Bilal?" tanya Abu Bakar. Umayyah, yang berpikir bahwa Bilal sudah tidak berharga lagi, menyebutkan jumlah yang besar dengan nada sinis. 100 keping emas. Tanpa ragu, Abu Bakar membayar jumlah yang diminta. Umayyah terkejut melihat Abu Bakar dengan mudah menyerahkan uang itu. "Kalau kau menawar, aku mungkin akan memberimu harga yang lebih rendah," cibir Umayyah. Abu Bakar menatapnya dengan tegas dan berkata, "Jika kau menawar lebih tinggi, aku akan tetap membelinya. Bilal lebih berharga dari semua yang kau tawarkan." Setelah dibebaskan, Bilal tidak hanya menjadi orang merdeka, tetapi juga salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Keteguhan imannya dan keberaniannya dalam menghadapi siksaan menjadikannya simbol kebebasan dan keteguhan iman bagi seluruh umat Islam. Ahad, Ahad. Kalimat itu akan selalu dikenang sebagai suara keimanan yang tidak pernah padam di tengah badai siksaan. Kedua, pembebasan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di suatu siang yang terik di kota Mekah, suara teriakan Bilal bin Rabah terdengar lemah di antara pasir panas yang membara. Tubuhnya yang kekar terbujur di tanah kering, dengan batu besar menindih dadanya. Kulitnya yang hitam terbakar oleh panas matahari yang tak kenal ampun. Setiap kali rasa sakit yang luar biasa menyerangnya, Bilal hanya mengucapkan satu kata, "Ahad, Ahad."
Tuhan itu satu. Majikannya, Umayyah bin Khalaf, berdiri di dekatnya, matanya penuh amarah dan kebencian. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang budak seperti Bilal berani menentang ajaran nenek moyangnya dan mengikuti agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Bagi Umayyah, Bilal harus tunduk pada kekuasaan para berhala atau mati disiksa. "Kau akan mati, Bilal," bentak Umayyah. "Jika kau tidak mau menyembah Lata dan Uzza, kau akan merasakan kematian yang lambat dan menyakitkan." Namun Bilal, meskipun tubuhnya lemah, imannya tetap kokoh. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia terus berucap, "Ahad, Ahad." Umayyah semakin murka. Dia mengangkat batu yang lebih besar dan meletakkannya lagi di atas tubuh Bilal. Nafas Bilal semakin pendek, tubuhnya nyaris tidak bergerak. Namun tidak ada satu keluhan pun yang keluar dari mulutnya, kecuali pengakuannya akan keesaan Tuhan. Di tengah penderitaan yang dialami Bilal, kabar tentang penyiksaan ini sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal karena kebaikan hatinya dan kekayaannya. Ia sering membantu orang-orang yang lemah, terutama mereka yang telah memeluk Islam. Ketika mendengar bahwa Bilal, seorang pria yang begitu teguh dalam imannya, sedang disiksa karena keyakinannya, Abu Bakar merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Abu Bakar segera menuju ke tempat di mana Bilal sedang disiksa. Ketika ia tiba, pemandangan yang dilihatnya sangat menyakitkan hati. Di depan matanya, seorang manusia tengah disiksa dengan kejam, hanya karena ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Tanpa ragu, Abu Bakar melangkah mendekati Umayyah. "Umayyah, berapa harga budak ini?" tanya Abu Bakar dengan nada tegas. Umayyah, yang terkejut melihat kedatangan Abu Bakar, menyeringai sinis. "Kau ingin membelinya, Abu Bakar? Dia sudah tidak ada gunanya. Dia keras kepala, tidak mau menuruti perintah. Tapi jika kau bersikeras, harganya 100 keping emas." Umayyah mengira harga yang tinggi itu akan membuat Abu Bakar mundur. Namun, tanpa berpikir dua kali, Abu Bakar mengambil kantong uang dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Umayyah. "Ini 100 keping emas. Bebaskan Bilal sekarang juga." Mata Umayyah terbelalak. Dia tidak menyangka Abu Bakar akan benar-benar membayar jumlah tersebut. 100 keping emas untuk budak hitam seperti dia? Kau sudah gila, Abu Bakar. Kau bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah, ejek Umayyah. Abu Bakar menatap tajam ke arah Umayyah. "Kalau kau meminta 100.000 keping emas sekalipun, aku akan membayarnya. Bilal lebih berharga dari semua yang kau tawarkan." Dengan angkuh, Umayyah menerima uang itu dan Bilal pun dibebaskan. Abu Bakar segera mendekati Bilal yang masih tergeletak lemah di atas tanah. Dengan penuh kasih sayang, ia membantunya berdiri. "Bilal, engkau sekarang bebas," kata Abu Bakar dengan suara lembut tetapi tegas. "Tidak ada lagi rantai yang menahanmu. Kau bebas untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa takut." Bilal menatap Abu Bakar dengan mata penuh rasa syukur. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi hatinya begitu ringan. Ia tersenyum samar dan mengucapkan, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu, wahai Abu Bakar. Engkau telah menyelamatkan jiwaku." Abu Bakar tersenyum, menepuk pundak Bilal dengan lembut. "Bukan aku yang menyelamatkanmu, Bilal. Imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyelamatkanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa yang memuliakan hamba-hambanya." Sejak hari itu, Bilal tidak lagi menjadi seorang budak. Ia menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad dan menjalani hidupnya dengan penuh kebebasan, baik secara fisik maupun spiritual. Keteguhan imannya selama masa penyiksaan menjadikan Bilal sebagai simbol keberanian dan kebebasan dalam Islam. Seorang manusia yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan manusia lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ketiga, muadzin pertama. Mekah telah ditinggalkan dan kaum muslimin kini berada di Madinah, kota yang menjadi tempat perlindungan mereka dari segala penindasan. Di sana, Islam mulai tumbuh dengan kuat dan Nabi Muhammad serta para sahabatnya sibuk membangun masyarakat yang berlandaskan iman dan persaudaraan. Namun, ada satu hal yang belum ada dalam kehidupan kaum muslimin di Madinah, cara untuk memanggil orang-orang melaksanakan sholat secara bersama-sama. Pada saat itu, kaum muslimin mulai bertanya-tanya,
Bagaimana cara terbaik untuk mengumpulkan jamaah setiap kali waktu sholat tiba? Suatu hari, para sahabat berkumpul di sekitar Nabi Muhammad untuk membicarakan masalah ini. Ada yang mengusulkan agar mereka menggunakan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Beberapa yang lain mengusulkan penggunaan trompet seperti yang dipakai oleh kaum Yahudi. Namun, Nabi Muhammad tidak menyetujui ide-ide tersebut. Islam harus memiliki identitas sendiri, sesuatu yang sederhana namun memiliki makna mendalam. Malam itu, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid tidur dengan perasaan gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berpakaian hijau berdiri di tempat yang tinggi dan menyerukan panggilan yang indah dan jelas. Allah subhanahu wa ta'ala akbar. Allah subhanahu wa ta'ala akbar. Panggilan itu bergema di seluruh penjuru Madinah, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Keesokan paginya, Abdullah segera menemui Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah," kata Abdullah dengan penuh semangat, "aku telah bermimpi semalam, dan dalam mimpiku aku melihat seorang pria yang mengajari aku kalimat-kalimat untuk memanggil umat beribadah." Nabi tersenyum mendengar penjelasan Abdullah. "Sungguh, itu adalah mimpi yang benar," kata Nabi. "Maka, ajarkanlah kalimat-kalimat itu kepada Bilal, karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Abdullah pun dengan senang hati mengajarkan kalimat-kalimat azan kepada Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Muhammad menyebut nama Bilal, hati sahabat-sahabat lain pun sepakat. Bilal memang dikenal memiliki suara yang kuat dan merdu, yang menggema indah ketika ia berbicara atau bernyanyi. Iman yang teguh dalam hatinya membuat suaranya terasa begitu tulus dan mendalam. Saat itu, Bilal dipanggil oleh Nabi dan diberitahukan bahwa ia akan menjadi muadzin pertama, orang yang akan mengumandangkan azan untuk memanggil kaum muslimin menunaikan sholat. Bilal merasa terhormat tetapi juga sedikit gugup. "Ya Rasulullah," kata Bilal dengan hati-hati, "apakah aku layak untuk tugas yang mulia ini?" Nabi Muhammad menatap Bilal dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Bilal, suara hatimu yang tulus adalah yang terbaik untuk memanggil umat ini kepada sholat. Dengan suaramu, kau akan menyampaikan panggilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang akan mengikutimu. Kau sangat layak untuk tugas ini." Dengan penuh keikhlasan, Bilal menerima tugas mulia tersebut. Pada saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat yang tinggi, lalu ia menarik napas dalam-dalam. Di hadapannya terbentang kota Madinah yang damai, dan di belakangnya berdiri Nabi Muhammad bersama para sahabat yang menanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar. Suara Bilal menggema memenuhi udara Madinah. Panggilan pertamanya menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Suaranya merdu, kuat, namun penuh kelembutan dan ketulusan. Setiap kata yang ia ucapkan dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat-kalimat azan itu terus bergema, melintasi rumah-rumah, jalan-jalan, dan pasar-pasar. Orang-orang yang mendengar panggilan itu merasa tersentuh dan segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat. Nabi Muhammad tersenyum melihat kaum muslimin berkumpul satu persatu mendengarkan seruan suci dari Bilal. Sejak hari itu, Bilal menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setiap kali waktu sholat tiba, suaranya yang indah selalu mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan yang ia kumandangkan tidak hanya menjadi panggilan fisik, tetapi juga panggilan spiritual yang menggetarkan hati dan menguatkan iman. Bilal bin Rabah terus mengumandangkan azan selama bertahun-tahun, bahkan hingga peristiwa penting Fathu Mekkah. Pada saat penaklukan Mekkah, ketika Ka'bah berhasil dibebaskan dari penyembahan berhala, Bilal diberi kehormatan untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Itu adalah salah satu momen paling bersejarah di mana Islam berdiri tegak di kota kelahiran Bilal, dan suaranya mengisi udara Mekkah dengan panggilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Bilal merasa sangat kehilangan. Suaranya yang dahulu penuh semangat, kini terasa hampa tanpa kehadiran Nabi. Pada suatu hari, ketika para sahabat memintanya untuk kembali mengumandangkan azan, Bilal hanya mampu menyelesaikan sebagian panggilan. Suaranya terhenti oleh tangis yang tidak tertahankan saat ia menyebut nama Nabi Muhammad dalam azannya.
Bilal tetap menjadi ikon kebesaran Islam, bukan hanya karena ia adalah muadzin pertama, tetapi juga karena ketulusan hatinya, keberaniannya, dan imannya yang teguh. Suara Bilal tidak hanya memanggil orang-orang untuk sholat, tetapi juga menjadi suara pembebasan dan keteguhan iman yang akan dikenang sepanjang masa. Keempat, peristiwa Fathu Makkah. Pagi itu, sinar matahari menyapu lembut padang pasir di sekitar kota Mekah. Angin membawa harapan bagi kaum muslimin yang telah berkumpul dengan hati berdebar. Setelah bertahun-tahun menghadapi penindasan dan peperangan, mereka kini kembali ke tanah kelahiran mereka, Mekah. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, adalah momen yang sangat dinantikan. Ka'bah, pusat ibadah umat Islam, telah lama dikotori oleh berhala-berhala. Namun, hari ini, semua itu akan berubah. Islam akan membawa cahaya yang telah lama ditunggu-tunggu. Di antara barisan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, berdirilah Bilal bin Rabah, pria yang suaranya telah menggetarkan Madinah dengan panggilan azannya. Mata Bilal menatap kota Mekah dengan perasaan campur aduk. Ini adalah kota yang dulu menyiksanya, kota di mana ia pernah diseret di atas pasir panas dan hampir dibunuh karena keimanannya. Kini, ia kembali bukan sebagai budak, tetapi sebagai seorang muslim yang merdeka dan bagian dari kemenangan besar ini. Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati. Tidak ada balas dendam, tidak ada darah yang ditumpahkan. Nabi hanya ingin membersihkan Ka'bah dari segala bentuk kesyirikan. Ka'bah yang selama ini dipenuhi oleh ratusan berhala akan kembali ke tujuannya yang semula, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Setelah Nabi dan kaum muslimin tiba di Ka'bah, beliau memerintahkan agar berhala-berhala itu dihancurkan. Satu persatu berhala dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya. Ka'bah yang selama ini dikotori oleh penyembahan berhala kini bersih kembali, suci seperti awal mula diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ketika semua berhala telah dihancurkan, Nabi Muhammad memanggil Bilal. "Bilal," kata Nabi dengan lembut, "naiklah ke atas Ka'bah dan kumandangkan azan." Bilal terdiam sejenak. Matanya menyapu kerumunan, kemudian menatap Ka'bah yang megah di hadapannya. Ka'bah, tempat yang dulunya menjadi saksi bagaimana ia dan umat muslim lainnya ditindas oleh kaum Quraisy, kini bersih dari berhala. Kini, ia diberikan kehormatan untuk berdiri di atasnya dan mengumandangkan seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, kehormatan, dan kerendahan hati. "Ya Rasulullah," kata Bilal, suaranya sedikit gemetar. "Apakah aku layak untuk tugas ini? Apakah aku, seorang budak yang dulu ditindas di kota ini, pantas mengumandangkan azan dari tempat yang begitu suci ini?" Nabi Muhammad menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. "Wahai Bilal, tidak ada yang lebih layak daripada engkau. Suaramu yang selalu memanggil manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan imanmu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Naiklah dan kumandangkan azan agar dunia tahu bahwa Islam telah kembali ke rumahnya." Dengan hati yang penuh dengan keyakinan, Bilal menaiki Ka'bah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena keraguan, tetapi karena kehormatan besar yang ia rasakan. Sesampainya di puncak Ka'bah, Bilal berdiri dengan teguh. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena menyadari sejarah besar yang sedang ia buat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Akbar. Suaranya bergema di seluruh penjuru Mekah. Orang-orang yang berkumpul di bawahnya terdiam. Mata mereka tertuju pada sosok Bilal, seorang pria yang dulunya seorang budak, kini berdiri di atas bangunan paling suci di muka bumi, memanggil mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Kata-kata azan yang keluar dari mulut Bilal terasa begitu kuat, namun penuh kelembutan, seakan setiap kalimatnya menyatu dengan iman yang dalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mulai menggenang di mata para sahabat. Mereka mengingat masa-masa sulit yang telah mereka lewati, penindasan yang mereka hadapi, dan kini kemenangan berada di hadapan mereka.
Bilal terus mengumandangkan adzan dengan penuh ketulusan. Setiap katanya bagaikan seruan pembebasan. Bukan hanya pembebasan fisik, tetapi juga pembebasan spiritual. Ketika adzan selesai, suasana penuh haru. Mekah yang dulu menjadi pusat penindasan dan penyembahan berhala, kini telah berubah menjadi pusat tauhid, pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Nabi Muhammad tersenyum penuh syukur melihat Bilal, sahabatnya, berdiri di atas Ka'bah, mengumandangkan seruan yang akan diingat sepanjang sejarah Islam. Setelah turun dari Ka'bah, Bilal dikelilingi oleh para sahabat yang memeluknya dengan penuh kehangatan. Hari ini, kata Umar bin Khattab dengan mata yang masih basah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita semua. Tetapi engkau, wahai Bilal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan dengan cara yang begitu istimewa. Bilal hanya tersenyum, matanya juga basah oleh air mata kebahagiaan. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya pelan. Aku hanyalah hambanya yang beruntung diberi kesempatan untuk mengumandangkan namanya. Hari itu, tidak hanya Ka'bah yang dibersihkan dari berhala, tetapi juga hati-hati manusia yang telah lama mencari kebenaran. Dan Bilal, yang dulunya seorang budak, kini menjadi simbol keteguhan iman dan suara yang mengumandangkan kebebasan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Kelima, penghargaan Nabi kepada Bilal. Suatu sore di Madinah, setelah salat berjamaah bersama para sahabat, Nabi Muhammad duduk di Masjid Nabawi, dikelilingi oleh orang-orang yang begitu mencintainya. Udara sore yang sejuk membawa ketenangan bagi semua yang hadir. Di antara mereka, terlihat Bilal bin Rabah, pria yang telah lama menjadi muadzin dan sahabat setia Nabi. Bilal duduk dengan tenang, seperti biasa, meskipun hatinya selalu dipenuhi rasa syukur atas kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Bilal bukan hanya seorang sahabat biasa. Sejak awal, ia telah menjadi bagian penting dari perjuangan Nabi, melewati segala macam tantangan dengan keteguhan iman yang luar biasa. Nabi Muhammad sangat menghargai Bilal, bukan hanya karena keahliannya dalam mengumandangkan adzan, tetapi juga karena keberanian, kesetiaan, dan keteguhannya dalam memegang teguh Islam. Hari itu, saat semua orang berkumpul, Nabi Muhammad menatap mereka dengan senyum yang lembut, penuh kasih sayang. Lalu tiba-tiba beliau berkata dengan suara lembut, "Aku mendengar suara langkah kaki di surga." Suara itu adalah suara langkah Bilal. Semua yang hadir terdiam. Mata mereka langsung tertuju pada Bilal. Bilal sendiri terkejut, tidak pernah menyangka bahwa Nabi akan mengatakan sesuatu yang begitu luar biasa tentang dirinya. Ia merundukkan kepalanya, merasa malu dan terharu. Umar bin Khattab yang duduk di dekat Nabi tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mendengar langkah kaki Bilal di surga? Apa yang telah dia lakukan sehingga mendapatkan kehormatan yang begitu tinggi?" Nabi Muhammad tersenyum lembut ke arah Bilal, lalu berkata, "Bilal selalu menjaga wudunya, dan setiap kali dia berwudu, dia selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu amal yang dilakukannya dengan konsisten, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya karena itu." Bilal yang mendengar kata-kata Nabi merasa begitu terharu. Air mata perlahan-lahan mengalir di pipinya. "Ya Rasulullah," kata Bilal dengan suara bergetar, "aku hanyalah hamba yang lemah. Semua yang aku lakukan hanyalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau. Aku tidak pernah menyangka bahwa amalku yang kecil ini diperhitungkan." Nabi Muhammad menatap Bilal dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Wahai Bilal, jangan kau rendahkan amalanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat dan maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan hambanya, sekecil apapun itu. Engkau adalah contoh bagi umat ini, dan suaramu yang mengumandangkan panggilan kepada sholat adalah tanda ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semua yang hadir di masjid pada hari itu terdiam, terpesona oleh penghargaan yang Nabi berikan kepada Bilal. Mereka semua tahu bahwa Bilal bukanlah orang biasa. Meskipun dahulu ia adalah seorang budak yang diperlakukan dengan kejam oleh para Quraisy di Mekah, kini ia adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Nabi
dan diberi penghargaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab, yang terkenal sebagai pria tangguh dan tegas, tidak bisa menahan diri untuk mengagumi Bilal lebih dalam lagi. "Bilal," katanya dengan suara yang rendah tetapi penuh rasa hormat, "engkau telah mendapatkan sesuatu yang begitu mulia. Engkau adalah orang yang suaranya didengar di surga, bahkan sebelum kita sampai di sana." Bilal hanya tersenyum rendah hati. "Semua ini hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya dengan lembut. "Aku tidak lebih dari hamba yang penuh kekurangan. Namun, jika ada satu hal yang aku pelajari dari Rasulullah, itu adalah bahwa tidak ada amalan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan hati yang tulus." Nabi Muhammad mengangguk setuju. "Betul, Bilal. Apa yang engkau katakan itu benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat besar kecilnya amalan, tetapi melihat niat dan keikhlasan di balik amalan tersebut." Sejak hari itu, kisah tentang Nabi yang mendengar langkah kaki Bilal di surga menjadi legenda di antara para sahabat. Bilal, yang selalu rendah hati, terus melaksanakan tugasnya sebagai muadzin dengan penuh cinta dan dedikasi. Dia tidak pernah merasa sombong atau berbangga diri, meskipun Nabi telah memberikan penghargaan yang begitu besar kepadanya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Bilal merasa sangat kehilangan. Suara azan yang dahulu penuh semangat, kini terasa berat tanpa kehadiran Nabi. Bilal meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin, karena setiap kali ia mengumandangkan azan, kenangan tentang Nabi terlalu menyakitkan baginya. Namun, meskipun Bilal tidak lagi menjadi muadzin di Madinah, kisah tentang suaranya yang didengar di surga tetap hidup di hati setiap muslim. Bilal bin Rabah, seorang budak yang menjadi sahabat, seorang pria yang suaranya menggetarkan langit dan bumi, adalah contoh abadi tentang ketulusan iman dan dedikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah adalah simbol ketabahan, keimanan, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Perannya dalam sejarah Islam sangatlah penting, terutama sebagai salah satu ikon pembebasan dari perbudakan dan sebagai muadzin pertama yang mengumandangkan panggilan sholat. Hari-hari berlalu sejak wafatnya Nabi Muhammad dan kehidupan di Madinah pun berubah. Bagi Bilal bin Rabah, rasa kehilangan itu terasa begitu mendalam. Setiap kali ia mengingat senyum lembut Nabi, setiap kali ia mendengar gema adzan yang dahulu sering ia kumandangkan di hadapan Rasulullah, hatinya terasa hampa. Tidak ada lagi sosok yang ia cintai untuk menemani langkah hidupnya. Bilal tahu bahwa saatnya untuk meninggalkan Madinah telah tiba. Dengan hati yang berat, Bilal mendekati Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang kini menjadi khalifah. "Wahai khalifah, izinkan aku meninggalkan Madinah. Hatiku tak mampu lagi tinggal di sini, tempat di mana setiap sudut mengingatkanku pada Rasulullah yang telah tiada." Abu Bakar, yang sangat menghormati Bilal, menatapnya dengan penuh simpati. "Bilal, kau adalah suara umat ini, suara yang mengingatkan kami akan Rasulullah. Jika kau pergi, siapa yang akan mengumandangkan adzan untuk kaum muslimin?" Bilal menundukkan kepalanya, air matanya tertahan di pelupuk mata. "Wahai Abu Bakar, setiap kali aku mengumandangkan adzan, hatiku terasa remuk. Setiap kali aku sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaraku terhenti karena aku tahu Nabi kita telah tiada. Izinkan aku pergi, wahai khalifah, untuk menenangkan hatiku." Abu Bakar dengan berat hati mengizinkan Bilal untuk meninggalkan Madinah. Maka Bilal pun memutuskan untuk pindah ke Suriah, bergabung dengan pasukan muslim yang berada di sana. Di Suriah, Bilal menjalani kehidupannya dengan penuh kedamaian, tetapi kerinduan akan Nabi tak pernah hilang dari hatinya. Bertahun-tahun berlalu dan usia Bilal semakin bertambah. Tubuhnya yang dahulu kuat, kini mulai melemah. Namun, hatinya tetap teguh, penuh dengan kenangan indah bersama Nabi. Bilal sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Nabi tersenyum padanya dan memanggilnya dengan penuh kasih sayang. "Bilal, kapan kau akan menyusulku? Aku menunggumu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Suatu malam, Bilal terbangun dari tidurnya dengan hati yang bergetar. Ia tahu, waktunya untuk bertemu kembali dengan Nabi Muhammad sudah dekat. Tubuhnya mulai sakit dan ia merasakan ajal yang mendekat. Di ranjangnya, Bilal terbaring lemah.
dikelilingi oleh keluarganya yang setia menemani. Istrinya yang menangis di sisinya berkata dengan penuh kesedihan, "Betapa sedihnya aku kehilanganmu, wahai Bilal. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu?" Namun, Bilal yang sudah pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum lembut kepada istrinya. Dengan suara lemah tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Jangan bersedih. Esok aku akan bertemu kembali dengan kekasihku Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini adalah kebahagiaan bagiku." Air mata mengalir di wajah istrinya, namun kata-kata Bilal membawa kedamaian di hatinya. Ia tahu bahwa suaminya telah merindukan pertemuan dengan Nabi Muhammad, dan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memanggilnya untuk berkumpul kembali bersama kekasihnya. Dalam detik-detik terakhirnya, Bilal tersenyum. Bibirnya bergetar, mengucapkan kata-kata terakhir yang selalu ia cintai. Ahad, Ahad. Kalimat yang dulu ia ucapkan saat disiksa di Mekah, ketika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sumber kekuatannya. Dengan nafas terakhir, Bilal berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum di wajahnya menandakan kedamaian yang telah ia temukan. Bilal bin Rabah, muadzin pertama dalam sejarah Islam, yang suaranya menggetarkan langit dan bumi, kini telah kembali kepada Tuhannya. Berita tentang wafatnya Bilal menyebar ke seluruh penjuru. Kaum muslimin di seluruh negeri merasa kehilangan sosok yang begitu mulia. Bilal, sang pengumandang adzan yang pertama kali memanggil umat Islam kepada sholat, kini telah pergi, tetapi suaranya tetap menggema dalam hati setiap muslim selamanya. Dan di surga, Bilal berjalan dengan langkah ringan menuju Rasulullah yang telah menunggunya dengan senyuman. Pertemuan yang telah lama dirindukan akhirnya tiba. Bilal, yang setia sejak awal, kini berada di sisi orang yang paling ia cintai, Nabi Muhammad